Chapter 1331. Ekspresi Gu Yao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Ling Kuan, Gu Zhen, dan sisanya telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya tegak, tampak seperti tombak tajam panjang dengan udara dingin mengalir darinya. Ketiga sesepuh tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Gu Yao. Meskipun pengalaman Gu Yao tidak sehebat mereka, reputasinya di dalam klan Gu sangat bagus. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika dia tidak berlutut kepada mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melambaikan lengan baju mereka. Dis bintang setinggi 10 kaki itu dengan lembut terbang di depan Gu Yao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu, Gu Yao. Gu Yao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh piringan bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Gu Yao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian, cakram bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat melesat keluar darinya. Banyak bintang terus bermunculan di piringan bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion langsung heboh saat semua orang melihat ke-8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala dengan takjub. Jelas, tes ini memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak disangka bahwa Jenderal Gu Yao benar-benar mengejar nona muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan dari nona muda telah tumbuh? Anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan garis keturunan. Sun Er melihat sosok di alun-alun dan mendesah pelan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tapi hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Gu Yao, Ling Kuan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. 3 sesepuh yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga menunjukkan senyuman langka. Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara terendam hitam, bintang 8 Dozun. Garis keturunan kelas 8. Berikan tato klan ungu emas. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan sesepuh meledak dalam cahaya yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Gu Yao. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya menghabiskan doki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi sesepuh ini setelah garis terakhir ditarik. Dia menghembuskan napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena itu. Cahaya terang di ujung pena akhirnya perlahan mulai melemah. Setelah tangan tetua klan Gu pergi, tato klan ungu emas seperti kehidupan muncul di dahi Gu Yao. Bayangan tato klan ungu emas ini jelas jauh lebih dalam daripada tato klan ungu emas di Gu Zhen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Gu Yao andalkan dengan kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Zhen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan sudah terbentuk. Gu Yao, tolong pergi. Selanjutnya, tetua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu. Kata-kata dari tetua ini belum muncul ketika Gu Yao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Hah! Ketiga sesepuh terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa?
Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Gu Yao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang. Xiao Yan, yang sedang duduk, langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang mungkin datang pada akhirnya akan datang. Wajah cukup banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Gu Yao, terutama untuk Ling Kuan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata sombong mereka mendarat di Xiao Yan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Ketiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, diperlukan persetujuan pihak lain sebelum Anda dapat berselisih. Gu Yao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang membekukan tulang menatap seorang pria muda kurus di kejauhan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Anda harus sadar bahwa saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihat Anda pada akhirnya akan berisi ejekan dan rasa kasihan. Aku yang sekarang mampu memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantang saya. Tentu saja apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun, saya harap Anda akan meninggalkan alam Gu sendirian jika Anda menolak saya. Aturan upacara orang dewasa memungkinkan Gu Yao menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia berusaha membuat Xiao Yan mengeluarkan tantangan kepadanya. Tantangan biasanya diberikan oleh seseorang di bawah kepada seseorang di atas. Jelas, Gu Yao berpikir bahwa orang yang harus mengeluarkan tantangan bukanlah dia tapi Xiao Yan. Swoosh. Kata-kata Gu Yao baru saja terdengar saat tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara swoosh. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata sejumlah orang menunjukkan ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yaoku? Sepertinya dia sangat tidak disukai. Namun, Gu Yao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk menyayangi bocah ini agar dia tahu bahwa yang disebut juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Ini tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun. Beberapa sosok bersandar dengan malas di tempat yang tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat yang tergambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan saat dia tertawa. Tenang, selama dia bisa bertahan dari serangan Gu Yao, kamu masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis ini dari luar? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi melingkarkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Haha, sepertinya ini cukup sulit. Hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Gu Yao. Orang ini berani merebut targetku, semoga bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah muda yang sangat pucat. Dia secara mengejutkan adalah anggota dari klan Hun yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan saat itu, Hun Ya. Seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan ingin menyerang. Huo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia mendesah pelan saat berbicara. Selain itu, orang yang menyerang adalah Gu Yao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi takdir yang mengerikan. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya dengan lembut berbicara. Orang ini tidak tahu bagaimana caranya datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Bintang 5 Dozun mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di Central Plains, tapi seorang jenius setingkat ini adalah hal yang biasa di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut itu mengangguk saat dia berbicara. Semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Gu Yao.
Dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Gu Yao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai prajurit. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan sikap Gu Yao. Semuanya ditentukan oleh kesediaan orang yang terlibat. Penatua berambut putih Gusan berbicara dengan samar pada saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiao Yan akan menderita begitu banyak rintangan ketika dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu, yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji Suqian sebagai siswa paling berprestasi, akan dapat menghadapi situasi ini di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Yan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan melawan atau mundur. Gu Yao menatap Xiao Yan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Gu Yao sedang agresif ini, maka, Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki alam Gu, dia sadar bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena itu tidak bisa dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan lawan atau mundur dan cari penghinaan. Xiao Yan saat ini bisa bertarung tetapi tidak dipermalukan. Bahkan jika lawannya adalah jenius tertinggi dari klan Gu ini. Chapter 1332. Xiao Yan. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Yao. Meskipun dia yakin pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa Gu Yao ini pasti lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, Xiao Yan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah sedingin es Sun Er di sampingnya, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengobarkan pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatanku kepada klan Gu. Hanya dengan begitu aku akan bisa memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia memelototi Gu Yao. Xiao Yan telah mengalami banyak ejekan dalam klan Gu selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia dipaksa untuk maju dan berdebat dengan yang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Hihi, anak kecil benar-benar pemberani. Cobalah berhati-hati. Aku yang dulu akan turun tangan untuk membantumu jika situasi yang buruk terjadi. Mang Tianqi membelai janggutnya dan tertawa, karena kamu adalah murid Akademi Jiannanku, kamu sebagian adalah murid dari diriku yang dulu. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam Gu ini. Dari tampang penampakan Mang Tianqi, nampaknya dia cukup senang Xiao Yan bisa menerima tantangan Gu Yao. Tidak menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Yang menakutkan adalah bahwa seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan yang lain. Tanpa keberanian ini,
bagaimana seseorang bisa mengatasi banyak rintangan selama pelatihan Doki seseorang? Haha, saya akan berterima kasih kepada kepala sekolah kalau begitu. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia berdiri di seberang Gu Yao. Wajah Gu Yao yang sedingin es terangkat menjadi lengkungan samar ketika dia melihat Xiao Yan yang berdiri tidak jauh darinya. Dia berkata, terlepas dari kekuatan Anda, penerimaan Anda telah melebihi harapan saya. Xiao Yan melirik jenius terkenal dari klan Gu ini. Rambut hitam putihnya yang mencolok menyebabkan dia tampak agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus mengeluarkan aura es yang seperti es misterius berusia 10.000 tahun. Orang ini tampaknya telah terlempar dari es dingin. Aura dingin dipancarkan dari dalam hati seseorang hanya dengan melihatnya. Anda harus menyadari alasan saya menargetkan Anda. Alis Xiao Yan bergerak-gerak. Dia menatap Gu Yao dan perlahan menjawab, saya sadar. Namun, itu tidak berguna. Gu Yao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini saat dia dengan lembut berkata, kalau begitu, aku bisa, hanya membunuhmu. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata terakhir Gu Yao terdengar. Rambut hitam putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Gu Yao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiao Yan benar-benar tergantikan oleh kesungguhan saat Gu Yao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Jika dia meremehkan lawannya bahkan sedikit, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiao Yan jelas menyadari bahwa tidak ada orang di dalam klan Gu yang akan mendukung Sun Er dan dia jika dia dikalahkan oleh Gu Yao hari ini. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Saya telah berjalan dari Kekaisaran Jiama. Selama 10 tahun ini, saya telah menjelajahi benua dan bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang telah saya lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Anda. Saya tidak peduli dengan garis keturunan Dodi. Namun, kamu harus siap membayar harga yang sangat mahal jika kamu ingin membunuhku. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Doki di dalam tubuhnya melonjak tanpa menahan. Tulang di seluruh tubuhnya memancarkan gelombang suara berderak saat Doki melonjak. Dokinya yang besar dan perkasa disertai dengan angin panas, menyebabkan suhu sedingin es di langit naik dengan cepat. Pada saat yang sama, teriakan dingin yang dipenuhi dengan ketekunan yang tak berujung meletus dari mulut Xiao Yan. Penjelajahan tahun-tahun ini telah menyebabkan karakter Xiao Yan tetap setenang batu. Dia akan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang paling sempurna terlepas dari tantangan apa yang dia hadapi. Ini adalah bakat yang telah diberkati selama bertahun-tahun menjelajah. Bang! Doki yang luas dan mungkin dengan cepat diaglomerasi di tangan kanan Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya bergetar dengan aneh. Sebuah kekuatan yang luar biasa kuat tiba-tiba menghantam ruang di depannya tanpa manuver mewah. Tangan kanannya meninju dengan keras ke arah ruang kosong. Tepat ketika hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu disertai dengan kekuatan pedang tajam yang menghantam tangan kanan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari titik kontak. Kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan doki mereka untuk mengisolasi kotak ini. Huff! Dengus teredam keluar dari mulut Xiao Yan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dia melirik tinju kanannya. Pada saat ini,
5 bekas cakar muncul di atasnya. Darah segar merembes keluar darinya, membuat tangannya jadi berdarah dalam sekejap mata. Jelas, Xiao Yan menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, ia tidak mampu bersaing dengan bintang 8 Gu Yao secara langsung. Buka segel gunung. Gu Yao tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cetakan tangan yang ganas meletus ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip saat menghadapi serangan tajam Gu Yao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut. Tawa dingin Gu Yao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset. Segel di tangannya menari, membentuk banyak gambar setelahnya. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang dan menabrak Xiao Yan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Gu Yao hingga mencapai puncaknya. Menambahkan dokinya yang tak tertandingi, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Ia tidak mengalami kesulitan sedikitpun. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia menghadapi jejak telapak tangan energi yang mengalir dari segala arah. 3 perubahan misterius api langit dilepaskan hingga batasnya hanya dengan satu pikiran. Doki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Penguasa Suan berat hitam gelap menyala dan muncul. Gambar penggaris yang padat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, area 100 kaki di sekitar Xiao Yan telah diisi oleh gambar penguasa. Bang bang bang. Banyak jejak telapak tangan energi dengan keras menghantam pertahanan penguasa berat. Tampaknya telah memicu rangkaian ledakan yang berkelanjutan. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang meletus dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu akhir seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan, yang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di Central Plains, karena dia telah bertemu dengan jenius dari klan Gu ini. Bang! Ledakan keras yang tidak biasa bergema di dalam medan pertempuran. Sesosok terbang kembali di udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Api pemecah tsunami. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas. Pilar api setinggi 1000 kaki tiba-tiba ditembakkan dari ujung penggaris. Akhirnya, itu bergegas menuju Gu Yao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Keterampilan kecil. Apa gunanya skill Dou dengan kekuatan seperti itu? Gu Yao hanya tertawa saat dihadapkan pada momentum besar pilar api. Dia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Tangannya benar-benar tertutup oleh es misterius beberapa saat kemudian. Pecah. Tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata. Kekuatan yang kuat menghancurkannya. Ini milikmu. Gu Yao baru saja berteriak dengan dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam pancaran api. Teratai ini terus menembak ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. Meledak. Wajah Xiao Yan sedingin es. Segel tangannya berubah dan terdengar teriakan tajam. Teratai api 3 warna itu membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang menakutkan menyapu langit. Bang! Ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu. Bahkan penghalang Doki yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi. Do skill yang sangat kuat anak kecil ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan benda yang begitu kuat di bawah kilauan api, menyebabkan Gu Yao meremehkannya. Dia berhasil membuatnya lengah. Cukup banyak ahli mengangguk dengan tenang saat mereka menyaksikan badai api menyebar di alun-alun.
Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertempuran ahli yang tak terhitung jumlahnya memang memberi Xiao Yan kesempatan. Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat, tetapi jika Gu Yao bisa dihabisi semudah ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Bang! Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan saat badai api tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, Douqi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan gaya bergolak. Anda telah mengalami banyak kesulitan, tapi terus kenapa? Saya memiliki garis keturunan Dodi dan mempraktikkan ajaran sejati dari klan Gu. Level saya jauh melampaui Anda. Hanya kualifikasi apa yang kamu, sebagai keturunan dari klan Xiao yang ditolak, harus melawanku. Tangisan yang menusuk tulang tiba-tiba meledak saat Douqi yang mengerikan itu mengaum di langit. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram. Chapter 1333. Bang! Setelah teriakan dingin itu terdengar, badai api yang menyapu langit tiba-tiba berhenti. Ledakan, yang keras terdengar, dan itu meledak menjadi beberapa bagian. Gelombang api bergulung dan menyapu langit. Mereka menabrak penghalang Douqi di sekitarnya, menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyah. Gelombang api yang menyebar tersebar ketika berada sekitar 100 kaki dari tubuh Xiao Yan. Dia menatap ke tempat di mana badai api itu meledak. Sosok yang ditutupi oleh Douqi yang sedingin es melangkah di udara kosong, perlahan berjalan. Dia muncul di depan pandangan semua orang. Gu Yao, yang telah mengungkapkan. Tubuhnya saat ini, ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal. Cahaya mengalir di atas es. Dia mengandalkan baju besi es misterius ini untuk memblokir kekuatan dari badai api. Gu Yao melangkah melalui udara kosong. Tangannya memegang tombak kristal panjang. Tombak panjang itu tampaknya terbentuk dari beberapa es misterius. Cahaya dingin mengalir di atasnya, dan itu memancarkan angin kencang yang sepertinya memasuki tubuh seseorang. Jelas, itu terbuat dari logam yang aneh. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda puncak dari generasi muda. Dengan kekuatanmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Teknik tombak 10.000 binatang. Ekspresi Gu Yao sedingin es. Kilatan dingin melonjak di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tombak kristal es di tangannya segera menari. Sosok tombak itu secara samar-samar mengandung banyak raungan binatang buas. Gelombang keinginan tajam untuk membunuh berubah menjadi angin tajam saat bergegas menuju tempat fatal Xiao Yan dari segala arah. Sungguh niat membunuh yang tajam. Mata Xiao Yan menjadi tegas saat dia merasakan raungan binatang yang sangat tajam itu. Majestic Douqi melonjak di tubuhnya. Penguasa berat di tangannya menari dan dengan paksa menerima angin. Namun, setiap kali tombak dan penggaris bertabrakan, tanah tempat Xiao Yan berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kakinya secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya Gu Yao. Teknik 10.000 tombak binatang, raungan Raja Binatang. Wajah Gu Yao tetap sedingin es saat berhadapan dengan pertahanan Xiao Yan yang tak tertembus. Sesaat kemudian, teknik tombak di tangannya tiba-tiba berubah. Sejumlah sosok tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Majestic Douqi melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air banjir. Dalam sekejap mata, itu telah diaglomerasi menjadi sosok binatang buas. Setelah itu, tombak panjang itu keluar. Itu menarik busur yang sangat rumit yang dengan keras menembus ke tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan sudut rumit serangan oleh sosok binatang ilusi itu. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak dari antara alisnya. Dalam sekejap,
Itu sudah terlihat melalui pukulan pembunuhan sejati yang tersembunyi di dalam sosok ilusi dari binatang buas itu. Penguasa berat di tangannya dengan cepat memotong dan membentuk orbit aneh di depannya. Dentang. Serangan ini benar-benar meretas ruang kosong. Ketika cukup banyak orang mengira Xiao Yan telah salah menyerang, ruang kosong itu tiba-tiba bergetar. Sosok tombak yang sangat kecil bergegas keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan penguasa berat. Bunga api terbang. Huff. Kejutan melintas di mata Gu Yao saat serangan tersembunyi itu dirasakan. Dia segera mendengus dingin. Tangannya dengan kejam menghantam tombak panjang itu. Tombak es yang panjang itu seperti gyro karena tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Gambar susulan muncul saat angin mendesis dipancarkan. Lepaskan. Sosok tombak yang berputar dengan cepat bertabrakan dengan penguasa yang berat itu, tetapi tubuh tombak itu berputar dengan cara yang aneh. Ujung tombak sekali lagi diangkat. Kekuatan yang menakutkan melesat keluar dan mengirim penguasa berat itu terbang dari tangan Xiao Yan. Mati. Penguasa berat itu terbang dan tubuh Gu Yao tiba-tiba menyerbu ke depan. Kakinya menekan tombak panjang saat tubuhnya menghantam Xiao Yan dengan gaya seperti elang. Angin cakar tajam menyambar dada Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak mundur saat menghadapi serangan. Jarak dekat Gu Yao. Dia membiarkan Gu Yao bergegas. Setelah itu, angin kencang mendarat di dadanya. Meninggal dunia. Angin kencang langsung merobek pakaian atas Xiao Yan saat bersentuhan. Dentang dentang dentang. Pakaian Xiao Yan compang-camping. Banyak angin bertiup kencang ke tubuh telanjang Xiao Yan. Setelah itu, banyak suara metalik yang keras dan jelas menyebabkan semua orang tercengang. Hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan telah ditutupi sisik ungu keemasan. Serangan Gu Yao benar-benar diblokir oleh armor skala ini. Ini adalah kain ungu naga dari suku naga Void kuno. Stadion ini tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman luar biasa. Oleh karena itu, mereka mengidentifikasi asal mula baju besi skala Xiao Yan dengan sekilas. Cukup banyak orang yang menyatakan pemahaman mereka. Mereka tidak menyangka metode pertahanan naga Void kuno muncul pada Xiao Yan. Namun, bahkan jika itu adalah kain skala naga, itu seharusnya tidak mampu menahan serangan dari Dozun bintang 8. Kan? Ada beberapa keraguan bersama dengan pemahaman ini. Bagaimanapun, kain skala naga mungkin kuat, tetapi tampaknya tidak mencapai tingkat mampu mengabaikan serangan bintang 8 Dozun. Segera, cukup banyak orang yang bingung. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa kain skala naga Xiao Yan adalah Dragon Phoenix Ancient Armor dengan kekuatan pertahanan terkuat dari armor Ancient Void Dragon. Dengan mengandalkan pertahanan armor kuno Phoenix Naga, Xiao Yan dengan paksa menerima serangan Gu Yao. Namun, kekuatan yang meresap ke dalam tubuhnya masih menyebabkan darahnya mengalir. Serangan bintang 8 Dozun bukanlah sesuatu yang dia kebal meskipun efek ajaib dari Dragon Phoenix Ancient Armor. Dengus teredam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Dia memandang Gu Yao di udara, yang kelelahan karena serangan sebelumnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras. Api penyelesaian bumi. Setelah teriakan dingin keluar dari mulut Xiao Yan, tanah di bawah Gu Yao tiba-tiba menonjol. Segera setelah itu, tombak lava setinggi 100 kaki meletus dari tanah seperti gunung berapi. Itu menabrak tubuh Gu Yao dengan cara seperti kilat. Bang! Serangan yang begitu kuat mengirim tubuh Gu Yao terbang ke langit. Namun, Xiao Yan saat ini menginjak kakinya. Setelah dia menginjak, alun-alun berubah menjadi tempat gunung berapi berkumpul. Banyak pilar lava panas melesat seperti kembang api yang menyilaukan di depan banyak mata yang terpana. Mereka bertabrakan hebat dengan Gu Yao di udara. Kontrol yang sangat indah mentransmisikan api surgawi di bawah tanah. Xiao Yan menggunakan metode khusus untuk menekannya dan diam-diam melepaskannya di bawah kakinya. Meskipun kekuatan Xiao Yan lebih rendah dari Gu Yao, pengalaman bertarungnya sangat kaya.
Jika Gu Yao memiliki level yang sama dengannya, tidak akan mudah untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Setelah melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota dari klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Gu Yao dipaksa melakukan keadaan seperti itu oleh seseorang dari luar klan. Orang dari klan Xiao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Gu Yao di langit tampak agak sengsara. Dia tidak takut pada lava, tetapi lava ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas. Kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya setelah bersentuhan dengannya, menyebabkan dia menjadi sangat kesal. Apalagi, dia tidak menyangka tidak bisa dengan cepat menghabisi Xiao Yan. Sebaliknya, dia akhirnya turun ke jalan buntu. Hal-hal brengseknya. Gu Yao akhirnya tidak bisa menahan ombak yang menuju ke arahnya. Dia mengeluarkan teriakan dingin saat tangannya tiba-tiba menekan di bawahnya. Setelah tangannya ditekan, kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul. Itu hancur dengan tekanan dan kekuatan seperti gunung. Pilar lava meledak saat bertabrakan dengan kekuatan sedingin es yang luar biasa ini. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan saat dia melihat kekuatan sedingin es menyapu seperti gelombang besar. Dia muncul di langit dengan sekejap dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Energi di sekelilingnya bersiul saat ini. Energi di sekitarnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke tubuhnya. Ini sebenarnya adalah metode Qi kelas Tian. Mata cukup banyak orang menyusut ketika mereka melihat cara Xiao Yan yang sombong dalam menyerap energi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi kelas Tian? Cermin harta karun suci kuno, menelan tanah yang menyerap langit. Gu Yao tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahannya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Gu Yao. Setelah menuangkan energi ini, Qi dalam tubuh Gu Yao menjadi lebih kuat. Dia telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan cermin harta karun suci kuno. Lin Xiu dan yang lainnya di luar pertempuran terkejut ketika mereka melihat awan gelap yang menutupi langit. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka mengira bahwa pertukaran ini akan mengarah pada kemenangan sepihak. Namun, mereka tidak menyangka Gu Yao tidak bisa dengan lancar menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan klan Gu sejati Tian sekelas Do Skill. Tubuh Gu Yao tergantung tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Dia menatap Xiao Yan. Teriakan dinginnya bergema di sekitar arena. Ekspresi Xiao Yan tenggelam saat mendengar tangisan dingin Gu Yao. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya berubah. Api surgawi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. 4 jenis api surgawi dipisahkan sebelum dengan cepat menggumpal lagi. Mereka samar-samar muncul seperti berbagai binatang. Teknik mengusir api 5 cincin. Tian Huo Zunze, yang sedang duduk, merasakan jantungnya berdegup kencang saat melihat pemandangan ini. Panas yang membara segera muncul di matanya. Keterampilan Do ini adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Oleh karena itu, bahkan pada puncaknya, dia belum benar-benar melepaskan kekuatan teknik mengusir api 5 cincin karena 4 persyaratan api surgawi terlalu keras. Namun, Xiao Yan saat ini telah memenuhi persyaratan yang keras ini. Formasi api surgawi yang hebat yang sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian melepaskan kemuliaan yang menjadi miliknya hari ini. Chapter 1334. 4 jenis api surgawi ditangguhkan di langit. Temperaturnya yang menakutkan menyebabkan udara menjadi kering. Untungnya, semua orang di sini cukup kuat. Karenanya, keringat tidak memenuhi wajah mereka. Meskipun ini masalahnya, cukup banyak mata orang yang menunjukkan keterkejutan.
Api surgawi adalah benda yang sangat langka. Tak disangka Xiaoyan memiliki 4 dari mereka saat ini. Angka ini cukup menakutkan. Api hati jatuh. Mang Tianqi melihat sekumpulan api tak terlihat yang berputar di sekitar Xiaoyan. Dia terkejut sebelum berteriak dengan suara tertegun. Api hati jatuh ini adalah sesuatu yang telah disegel Mang Tianqi saat itu. Karenanya, dia secara alami sangat akrab dengannya. Dia tidak berharap api surgawi ini, yang telah disegel di bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam, mendarat di tangan Xiaoyan. 4 jenis api surgawi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana 4 jenis api surgawi ada di tubuh seseorang? Bukankah dia takut bahwa api surgawi ini akan datang dalam konflik dan akhirnya meledak? Anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 jenis api surgawi di langit dengan cara tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Api inti teratai hijau, api hati jatuh, api tulang dingin, 3000 api terbakar, mata Huo Xuan juga diam di langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya masih menunjukkan keterkejutannya. Sebagai anggota klan Yan, mereka sangat sensitif terhadap api, terutama api surgawi. Klan Yan mereka telah mendapatkan 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun, namun Xiaoyan mengendalikan jumlah api surgawi ini saja. Hati mereka secara alami sedikit terguncang. Metode Qi-nya memiliki efek ajaib dari menggabungkan api surgawi. Api yang telah dia tunjukkan di masa lalu telah terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Semacam efek ajaib ini adalah sesuatu yang bahkan klan Yan kami, kitab suci Kaisar Api, tidak memiliki. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menutupi alisnya saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Metode Qi yang aneh, sejumlah api surgawi, Xiaoyan ini benar-benar mengejutkan orang lain. Di sisi lain alun-alun, pria dengan kuali obat menggambar di dahinya menggunakan mata panas yang berapi-api untuk menatap Xiaoyan di langit. Matanya mengandung keserakahan di dalamnya. Api surgawi berisi daya pikat yang tak tertandingi untuk seorang alkemis. Bahkan dengan statusnya di klan Yao, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan api surgawi sebagai warisan. Tidak disangka bahwa murid seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api surgawi. Bahkan jika semua api surgawi dalam klan Yao ditambahkan, mereka bahkan tidak akan bisa menandingi sejumlah api surgawi. Dia mampu menyimpan 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya tanpa menderita serangan balik. Dia harus memiliki sesuatu untuk menekan mereka. Jika saya telah menebak dengan benar, itu adalah metode Qi yang dia latih. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menangkap orang ini dan memaksanya untuk menyerahkan metode Qi dan api langitnya. Jika saya bisa mendapatkan metode Qi ini dan miliknya 4 api surgawi, akan menjadi giliranku untuk mengambil kepala klan dari klan Yao di masa depan. Mata pria itu berkedip. Matanya menjadi panas mendidih saat mereka melihat Xiaoyan. Karena kemunculan 4 jenis api surgawi, tatapan semua orang di sini berkumpul di Xiaoyan. Berbagai pemikiran melintas di benak semua orang yang hadir. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan tentu saja ada yang tamak. Sungguh tak terduga Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Namun, jika ini adalah dukungan Anda, mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya di sini. Mata Gu Yao menyapu 4 jenis api surgawi. Kejutan samar melintas di matanya saat dia tertawa dingin. Kedua tangannya bergerak dan banyak gambar setelah muncul. Mengikuti pembentukan segel tangan ini, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bahkan awan gelap yang tertinggal di langit pun berhenti bergerak. Aura destruktif yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Gu Yao. Sebagian besar orang di sekitar stadion menunjukkan penampilan berbeda ketika mereka merasakan aura kehancuran total yang menyebar dari tubuh Gu Yao. Di bawah penutup aura destruktif semacam ini, perasaan putus asa mulai samar-samar muncul di hati mereka.
Apakah dia benar-benar telah dipaksa sejauh ini? Sudah cukup baik bagi Xiao Yan untuk mencapai tahap ini. 3. Tetua klan Gu yang melakukan upacara di langit mengungkapkan ekspresi serius. Ketiganya saling memandang dan mengangguk. Mereka berteriak serempak dan doki di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Mereka menuangkan doki mereka ke dalam penghalang cahaya doki yang menutupi seluruh persegi, menyebabkannya menjadi lebih tebal. Ini adalah keterampilan penghancuran diam yang hebat. Sun Er dengan lembut menghirup udara. Ekspresi serius melintas di matanya. Tidak terduga Gu Yao terpaksa menggunakan skill Do seperti itu untuk mendapatkan kemenangan. Sun Er tidak bisa lebih akrab dengan apa yang disebut keterampilan penghancuran diam-diam ini karena dia pernah berlatih keterampilan Do ini. Kekuatan menakutkan untuk memusnahkan semua kehidupan masih tertanam dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Xiao Yan dapat dianggap menang dengan memaksa Gu Yao menggunakan skill Do kelas Tian. Bahkan jika dia mundur saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya, Xiao Yan tidak akan mundur, jawab dokter peri kecil. Matanya terfokus pada sosok di langit saat dia berkata, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus bertarung sampai keduanya berakhir dengan luka serius. Daripada mematahkan daripada membungkuk anak kecil ini benar-benar kejam. Tenang, saya akan campur tangan jika itu benar-benar terjadi pada saat kritis, Mang Tianqi mengangguk. Ekspresi senang muncul di matanya. Apakah itu dalam hal kekuatan atau karakter? Xiao Yan sangat disukai dari sudut pandangnya. Apa yang dikatakan Su Qian memang benar. Keterampilan Do kelas Tian, ya. Xiao Yan mempelajari Gu Yao. Gu Yao telah menutup matanya dan membiarkan hidupnya sendiri berkurang dengan tenang. Wajahnya menjadi semakin serius. Klan Gu adalah faksi utama di Central Plains. Setelah warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan Do kelas Tian, yang sangat sulit ditemukan di dunia luar, pasti ada di klan mereka. Apalagi, kekuatan mereka kemungkinan besar cukup besar. Jika Xiao Yan bahkan sedikit ceroboh, dia mungkin akan mati. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan manik merah cerah muncul di dalamnya. Kelompok api panas ini meletus saat cahaya dari langit tersebar ke bawah. Nyala api ini secara alami adalah api matahari, yang diperoleh Xiao Yan dari klan Ye saat itu. Itu perlu mengganti jenis api terakhir pada saat ini. Teknik mengusir api 5 cincin. Setelah munculnya jenis api terakhir, tangisan marah tiba-tiba keluar dari hati Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan 5 jenis api yang tergantung di depannya dengan tergesa-gesa mulai bergerak. Roh serigala, bentuk. Dalam waktu singkat, teriakan tajam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Roh api seperti serigala yang dibentuk oleh api matahari dengan cepat muncul di langit. Roh macan tutul, bentuk. Roh singa, bentuk. Roh harimau, bentuk. Xiao Yan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan doki di dalam tubuhnya dengan cepat habis. Segel tangannya berubah sekali lagi berteriak, roh naga, bentuk. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 3.000 api terbakar terakhir mulai bergoyang dengan cepat. Sesaat kemudian, roh api naga seukuran gunung muncul di langit. Formasi mengusir api 5 cincin. Kelima roh itu saling melengkapi. Suhu yang menakutkan menyebar ke seluruh langit. Awan hitam pekat di langit yang jauh menguap sampai menjadi sedikit tipis dan ilusi. Pepohonan yang berada di dekat stadion layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan, dan meledak menjadi sekumpulan abu. 5 roh api besar membentuk formasi aneh di langit sementara Xiao Yan berdiri di tengahnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan dokinya yang berkurang dengan cepat. Matanya segera menatap Gu Yao di langit yang jauh. Pada saat ini,
mata Gu Yao masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. Kumparan pengusir api 5 cincin. Xiao Yan bukanlah seorang yang bertele-tele yang harus menunggu sampai lawannya mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Segel tangannya berubah dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Setelah teriakannya terdengar, 5 roh api yang sangat besar di sekelilingnya mulai mengaum ke langit. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di bawah rotasi yang menakutkan ini, ruang tempat Xiao Yan berdiri hancur. Banyak garis hitam gelap yang sangat besar muncul di langit seperti mulut besar yang ganas. Bang-bang. Dengan meningkatnya kecepatan roh api yang berputar, area di sekitar Xiao Yan akhirnya berubah menjadi kumparan api 5 warna berukuran 2000 kaki. Koil api digantung di atas kepala Xiao Yan karena berputar dengan cepat. Gelombang suara ledakan dipancarkan darinya. Energi menakutkan yang menyebar darinya bahkan menyebabkan sesepuh dari klan Gu, seperti Gu Qian dan Gu Su, untuk menampilkan ekspresi yang berbeda. Tian Huo Zunze memperhatikan kumparan api 5 warna yang menutupi setengah langit. Panas api di matanya menjadi semakin panas. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik mengusir api 5 cincin? Tingkat seperti itu memang bisa dibandingkan dengan yang disebut keterampilan Dou kelas Tian. Gu Yao, coba dan terima teknikku ini. Xiao Yan di langit, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, meraih kumparan api 5 warna besar yang ada di atasnya. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan kumparan api 5 warna yang tak tertandingi disertai dengan suara gemuruh seperti guntur saat terbang di langit seperti meteorit. Itu melesat ke arah Gu Yao di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya. Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan cahaya bulan yang terang. Koil api 5 warna melintasi langit dan tiba. Pada saat yang sama, mata tertutup rapat Gu Yao tiba-tiba terbuka. Tawa dingin terdengar. Dia perlahan-lahan mengulurkan jari dan dengan lembut menekan udara kosong. Jari penghancur yang hening. Chapter 1335. Setelah Gu Yao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak diam. Aura destruktif, yang sepertinya dipancarkan dari neraka, menyapu seperti badai dari tempat jari Gu Yao mendarat. Bang bang bang. Tempat itu berhenti sebelum tiba-tiba rusak. Awan gelap tebal di langit yang jauh mulai bergetar dengan cepat pada saat ini. Sepertinya ada hal menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. Api surgawi mungkin kuat, tapi Dou skill kelas Tian dari klan Gu saya bahkan lebih kuat dari mereka. Gu Yao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es saat dia melihat kumparan api besar yang terbang di udara. Itu disertai dengan gelombang suara ledakan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, dan kemudian mengepalkannya. Bang! Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti ketika Gu Yao mengepalkan tinjunya. Awan gelap dengan cepat terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Jari hitam setinggi 1000 kaki memisahkan diri dari awan. Setelah itu, dengan cepat jatuh dari langit. Jari itu menekan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan menakutkan jari hitam gelap ini menyebar. Seolah-olah semua kehidupan akan berubah menjadi debu di bawah jari ini. Jari itu jatuh dari langit. Setiap ruang kosong yang dilewatinya akan runtuh. Retakan spasial seluas 10.000 kaki terbentuk. Jari yang menakutkan. Beberapa ahli, dengan kekuatan besar, yang duduk di sekitar stadion mengungkapkan ekspresi pucat saat ini. Hanya aura yang merembes dari jari itu saja yang cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana mereka akan berperilaku jika mereka menjadi sasaran jari ini. Tubuh mereka akan meledak menjadi kelompok kabut darah sebelum jari hitam gelap itu bisa mendarat. Tidak ada kehidupan ketika dihadapkan dengan jari kehancuran yang diam. Xiao Yan, lihat saja saat aku menghancurkan formasi api surgawimu yang hebat. Gu Yao tanpa sadar tertawa saat ini. Wajahnya sedikit pucat,
tetapi dipenuhi dengan ketidakpedulian. Sejak Xiaoyan memaksa Gu Yao untuk menggunakan gerakan seperti itu, dia tidak diragukan lagi telah memberikan tamparan keras kepada Gu Yao yang sangat bangga. Untungnya, semuanya akan benar-benar lenyap dengan jari ini. Xiaoyan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Karena itu mati. Matanya menatap tubuh bagian atas Xiaoyan yang telanjang, yang dipenuhi dengan banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak di dalam hati Gu Yao. Hancurkan. Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, jari hitam gelap itu melesat ke tujuannya. Itu sangat bertabrakan dengan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Gemuruh. Tabrakan yang menakutkan itu seperti tabrakan antar meteorit. Dalam sekejap, itu mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan bergetar saat ini. Banyak retakan setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Kotak keras, yang terbuat dari batu khusus, dengan cepat runtuh. Ledakan. Riak energi yang dipenuhi dengan perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tabrakan. Mereka menabrak penghalang cahaya Doqi di sekitarnya, menyebabkannya berguncang sampai berfluktuasi. Mengerang. Tabrakan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah 3 sesepuh dari klan Gu. Rangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan Doqi ke dalam tubuh mereka ke penghalang cahaya untuk melestarikannya dan mencegahnya pecah. Namun, bagaimana mungkin gelombang sisa dari tabrakan kedua keterampilan Dou yang menakutkan itu diblokir? Setelah beberapa saat, Doqi di dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka benar-benar telah bertarung sedemikian rupa. Ketiga sesepuh diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya, itu melebihi harapan kebanyakan orang. Tidak hanya Xiaoyan tidak cepat dikalahkan oleh tangan Gu Yao, dia telah memaksa Gu Yao untuk melepaskan serangan pembunuhan yang sebenarnya. Gu Qian, Gu Su, pergi dan bantu mereka. Orang tua berambut putih bernama Gu San juga mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dimengerti. Gu Qian dan Gu Su buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan Doqi yang agung dituangkan ke dalam penghalang Doqi. Baru setelah itu penghalang Doqi, yang akan hancur, menjadi stabil. Retak. Suara retakan kecil tiba-tiba dipancarkan dari langit ketika penghalang cahaya secara bertahap stabil. Hati banyak orang tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan telah terbentuk secara diam-diam ketika kumparan api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam yang sangat besar. Dari kelihatannya, tampaknya jari penghancuran hening yang hebat Gu Yao jelas merupakan keterampilan Dou yang lebih kuat. Anak kecil ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ya. Koil api 5 warna Xiaoyan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang berseru lantang. Mereka jelas mengerti bahwa ini adalah pertarungan habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Orang pertama yang tidak bisa bertahan kemungkinan akan dikalahkan. Retakan retak. Jumlah garis pada kumparan api 5 warna meningkat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jari hitam besar itu berangsur-angsur menjadi buram, koil api 5 warna Xiaoyan akan menjadi yang pertama runtuh. Kumparan pengusir api 5 cincin Xiaoyan tidak cocok dengan jari penghancur api besar yang diam-diam pihak lain. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat jelek saat ini. Doqi mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka. Jelas, mereka bersiap untuk campur tangan setiap saat. Sun Er mengepalkan tangannya, dan api keemasan tiba-tiba melonjak dari matanya yang cantik. Senyum di wajah Mang Tianqi diganti dengan ekspresi muram saat ini. Dia perlahan berdiri. Kemampuan Xiaoyan untuk bertarung dengan Gu Yao telah melebihi harapan semua orang. Dari kelihatannya situasi ini,
dia masih perlu turun tangan. Xiao Yan mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya di klan Gu. Doki dalam tubuh tuan muda Xiao Yan dengan cepat menghilang. King Lin di samping tiba-tiba berbisik ketika Mang Tianqi berencana untuk campur tangan. Hah? Apa yang terjadi? Mang Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah saat ini. Penemuan ini menyebabkan mereka sedikit tercengang dan tidak yakin. Xiao Yan memiliki metode Qi kelas Tian dan tubuhnya dipenuhi dengan Doqi. Teknik mengusir api 5 cincin ini mungkin membutuhkan Doqi dalam jumlah besar, tetapi itu tidak akan menyebabkan Xiao Yan berakhir dalam keadaan lemah. Ledakan. Sementara kelompok Mang Tianqi bingung, kumparan pengusir api 5 warna yang sangat besar tidak mampu menahan kekuatan menakutkan dari jari penghancuran diam. Itu memancarkan, ledakan, dan meledak dari atas ke bawah. Lidah api panas keluar dan melelehkan bebatuan besar di bawah. Xiao Yan, mati. Wajah acuh tak acuh Gu Yao mengungkapkan senyuman dingin saat melihat kumparan api 5 warna runtuh. Meskipun setengah energi jari kehancuran diam telah habis oleh teknik mengusir api 5 cincin, energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiao Yan. Jari hitam yang agak ilusi dengan cepat menghancurkan kumparan pengusir api 5 cincin dengan kemenangan yang luar biasa. Adegan ini memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa pemenang pertempuran ini telah diputuskan. Campur tangan. Sun Er akhirnya tidak bisa diam saat melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja akan bertindak ketika Mang Tianqi di samping tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Tunggu." Mata Mang Tianqi menatap kumparan yang mengeluarkan api di langit. Ukurannya hanya 5 kaki ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Di balik kumparan pengusir api yang rusak adalah tubuh Xiao Yan. Jika jari kehancuran diam akan memusnahkan kumparan pengusir api yang tersisa, serangan menakutkan itu akan jatuh ke tubuh Xiao Yan. Mata Mang Tianqi tertuju pada sosok kurus di balik koil yang mengeluarkan api. Wajah putih pucatnya tidak memiliki sedikit pun kepanikan saat ini. Yang ada hanya keganasan binatang buas. Bang! Saat Mang Tianqi menghentikan Sun Er, kumparan api yang tersisa akhirnya meledak. Sebagian besar anggota klan Gu tampak menghela nafas lega saat ini. Namun, Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya saat orang-orang ini menghela nafas lega. Dia meraih gugus api koil api, yang meledak terpisah. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, dan itu menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang jari hitam besar itu. Gu Yao, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuh Xiao Yan seperti semut saat dia menuju ke jari hitam besar. Tawa keras dikeluarkan dengan cara yang kuat. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiao Yan saat tawanya dipancarkan. Pada saat ini, teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang tidak diketahui. Teratai api berputar dan 4 jenis bibit api menari dengan tenang. Kekuatan penghancur tumbuh dengan tenang. Bang! Tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Suara keras muncul. Gu Yao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar yang kuat mulai bergetar saat bersentuhan dengan nyala api. Sebuah ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi cahaya hitam yang menembus langit. Kekuatan menakutkan dari jari hitam yang hancur mengguncang Xiao Yan sampai telapak tangannya retak. Darah segar mengalir dari situ. Tubuhnya terpotong oleh angin kencang sampai banyak bekas darah terbentuk, menyebabkan dia tampak seperti orang berdarah. Gu Yao, menurutmu siapa yang akan mengambil hidupku? Xiao Yan tertawa ke langit. Tawanya parau, tapi itu mengguncang jiwa seseorang. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Dia terbang melintasi langit tanpa takut mati. Cahaya api yang menyilaukan ditembakkan dari teratai api 4 warna cerah di tangannya. Itu bergegas menuju Gu Yao yang membosankan.
Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk beberapa sesepuh dari klan Gu, mengungkapkan wajah yang diliputi syok saat ini. Semua orang tahu bahwa ada perubahan pada akhirnya. Xiao Yan menang.